Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan, kita ketemu lagi nih sekarang dengan bahasan baru dan selalu berganti-ganti. Sekarang kita bahas makanan nih. Biasanya kita bahas makanan itu, kita ngerasain dulu ya, baru kita bisa review ya. Tapi ini rekomendasi dari Cak Mamat, Mas Panji, katanya ini nggak usah lihat bentukannya aja udah enak. Makanya saya dan kawan-kawan mau review sekarang nih. Bener nggak nih? Gitu kan. Sambil ditunggu aslinya mungkin. Kita perkenalkan Mas Gusti Febrian ya, Mas Made ya? Iya, ya. Pemilik tempat makan Cuy Mie. Cuy Mie. Mau diputar dulu nggak videonya, Pak? Jember. Nah, boleh videonya ada ya? Boleh, silakan diputar dulu. Putar dulu ya. Oke. Oke, seperti itu kira-kira tampilannya. Menarik nih. Memang sesuai dengan kata Mas Panji ya. Lihat bentukannya sih, kayaknya sih enak ya. Kita baru bisa berandai-andai caranya sih enak. Jadi tadi saya lihat di spanduknya ini Cuy Mie Jember. Bukannya Cuy Mie itu Malang ya? Bedanya itu apa, Mas? Jane podo wae. Cuman karena saya tinggal nang Jember, sekolah di Jember, dan di Jember mie kayak gini ada gitu loh. Jadi saya terinspirasi sama, kalau jenengan pernah ngerasa ke GNI, mie GNI, nah itu mirip-mirip. Nah, kebetulan yang punya itu sama ibu saya, itu teman dekat. Nah, jadi apa yang sempat ngelirik lah, ngelirik anunya ya, apa jenis komposisinya, walaupun kita cuman mengira-ngira, nggak tahu pasti gitu. Nah, cuman menurut teman-teman rasanya wis memper gitu loh. Ini yang gitu. Sebenarnya awalnya dulu di keluarga kami itu kan memang senengannya mie, karena mamaku ya ono keturunannya Cino gitu loh. Tapi halal ya ini ya, kita nggak pakai apa jenenge, mungkin lihat dibanding ke yang orang Chinese yang murni gitu, mungkin senge memang agak kurang gitu. Karena kita memang menggunakan minyaknya itu pakai lemak ayam gitu. Tuh, kalau yang mungkin sing lain mungkin pakai B2 atau apa, saya nggak tahu lah itu gitu. Kan kita kan nggak mungkin pakai karena pasar pertama saya sendiri Islam, mana ya, terus keduanya pasar yang kita tembak lingkungan kita juga lingkungannya Muslim gitu. Yang kedua, bedanya
saya orang awam ya, bedanya bakmi dengan cui mie atau dengan mie goreng atau mie itu yang lain, bedanya apa Mas? Cui mie. Aku ya angel jawabnya Mas, karena memang itu hanya istilah. Gitu loh. Kalau di Jember ya orang bilang ya cui mie, Malang ya bilang ya cui mie, gitu. Cuman ayamnya memang khasnya digawe kayak apa namanya kayak serunding gitu, dihalusin, gitu. Kalau mie ayam umumnya kan cuman dirajang, terus dimasak legi ya manis ya kayak model Donoloyo atau Solo. Nah, itu biasanya ayamnya pakai semur. Kalau mie kita ini yang saya bikin itu atau Jawa Timur pada umumnya itu dimasak putih, gurih asin gitu, asin-asin gurih. Jadi memang ya memang punya ciri khas, walaupun sama-sama Jember aja mungkin iso beda-beda. Nah, ini Mas Panji mungkin yang bisa menjelaskan ini. Iya kan, udah pernah merasakan nih Mas Panji nih curang. Ya, yang udah merasakan khasnya di mana? Kalau saya memang kalau jenengan pernah ke Jember, misalnya pernah ke GNI, nah, orang bilang kan GNI mergo sing jual itu Cina, terus dibilang kadang-kadang, wah nganggo babi, enggak, itu sama dengan kita itu pakai lemak ayam itu, bukan pakai enggak ada itu. Walaupun mereka kain. Sorry tak potong. Terus kok tiba-tiba kepikiran buka cui mie itu apa? Bilang akeh sih si panganan sing kira-kira. Nah, saya melihat secara kebetulan kan memang aku ini penggemar kuliner juga, ya. Nah, selama aku tinggal di Jakarta itu makan mie itu modelnya selalu mie Solonan itu. Mie ayam. Ya. Jakarta, Bogor sampai nang Bekasi ya aku keliling nguplek-nguplek itu mie model kayak kita Jember itu boleh dibilang nggak ada gitu. Ada modelnya kayak di sini tuh mie Yamin ya tapi tetap beda. Di Bandung Yamin ya. Yamin tapi ciri khasnya beda gitu loh. Ya Mas Panji yang bisa menerangkan nanti itu bedanya di mana gitu kan gitu. Jadi dari karakter apa ya aromanya, karakter mie dewe itu sudah memang berbeda gitu loh. Berapa lama ini Mas? Saya baru 2 bulan ya, awal tahun baru itu kita bukanya. Si anyaran tadi. Biasanya enggak. Barusan itu aja karena teman-teman kok kemarin itu saat durunge nyoba. Nah saya ngirimi konco-konco rek aku buka-buka ngene piye nak kene. Nah termasuk si Ayib itu. Iki hadir nggak Ayib ini? Ayib sih nang resepsi jadi kok nyusul. Oh, nah itu dia pakai tak kirimi sak kantorane iku. Ternyata reviewnya bagus gitu loh dari sekian orang termasuk STO, Gambir itu, Telkom yang pernah tak share itu. Nah katanya Mas ya. Di BNI 46, nah itu tak, nah ini kok tanggapannya positif, nah makanya so akhirnya buka itu malam tahun baru itu. Iya. Koncoan apa dulure Mas Ali iki, Mas Ade iki lho, penggemar mie iku. Jadi dia katanya misalkan nek review mie mu nek jare aning ati ku enak ya enak gitu. Dia iku penggemar mie sing nang Surabaya iki lho. Pak Ade ini penggemar mie. Pak Ade ini, jadi kalau Pak Ade bilang enak, itu pasti enak. Rumahnya di BSD ini dekat Tangerang sepertinya. Boleh. Mas. Informasi awal sih, bukan yang di sini Mas. Oh iya itu deh, lokasimu nang ndi iku deh, coba. Lokasinya nang Ciputat itu apa Sandratek ya? Oh Ciputat. Wah cedek omahku tuh Mas, Mas. Sandratek. Jadi kalau jalan dari Lebak Bulus menuju Ciputat itu ada Alfa pertama kiri jalan. Nah itu sebelah persis. Oke. Nah, kapan-kapan mampir Mas? Jenengan? Boleh Mas, aku di BSD Mas. Walah ya cedek toh lewat hampir lah. Saya pikir ada lanjutannya minta dikirim Mas. Mas, wis buka 2 bulan ya Mas ya? Iya. Sambutan di apa Mas? Rame ra Mas? Sementara yo gak begitu rame, paling 1 hari itu saya bikin cuma 2 kilo. Makanya sampai ngeramek Nora, diramaikan Jakarta dengan mie
GNI ini Jember. Iya, ke sana. Karena Kalau memang adik, ongko rasanya. Jenengan kalau ngerasakan misalnya kayak bakmi GM aja ya, itu dari beberapa pelanggan saya mengatakan lebih enak punya kami. Bentar deh. Ini orang dua ini kelahiran Jember deh. Cuman aku nggak ngerti. Mereka pas lahir itu sempat makan kimi yang model awal enggak deh? Kalau kamu Pak Ali di mana makan terakhir kimi? nggak ada. Oh, Saya nggak di ada ya? Jember itu, saya di Jember tuh ingetnya makanannya rawon. Makanan Nek rawon ini Probolinggo nguling. Oh iya. Nah, iya. Kalau Ade itu rumahnya di BSD, kalau saya kantornya di Gatot Subroto, Jakarta, masih dekat juga sih. Kalau mau nyampe itu kalau Gojek, GoFood. Jenengan masih BFH apa saya? Masih BFH apa? Enggak. Tapi udah sering ke kantor juga sih. Lah mumpung nang kono kan nang GoFood sudah ada. Jadi untuk menaikkan ratingnya mungkin bisa di Itu ya nganter toko Ciputat yang BSD ya Mas ya. Coba ya nanti ya. Iya. Boleh juga. Yang penting ini konsepnya dulu, kita ketemu ini sebenarnya ngopo sih gitu loh. Kan itu Iya. dulu. Ya, tadinya kan gini, Kang Kreta nih, maksudnya kan si Mas Made ini dia buka usaha, terus dia itu ternyata sambutan dari teman-teman juga bagus gitu, kiminya enak sih, saya ngerasain kemarin pas ke bikin konten tuh enak. Cuman masalahnya dia itu kayaknya kejauhan bukanya gitu, jadi ini temanya menjelang kita puasa kan, mungkin kita kenalin kedainya Made ini biar banyak yang nanti yang pesan ya, sekaligus bantu-bantu lah. Terus dia juga ternyata punya pemikiran mau buka franchise gitu loh. Ini sekalian juga promosi. Ini kenapa saya linkkan di Facebook biar teman-teman masak juga pada lihat dan tahu idenya si Mas Made ini kayaknya bisa diperhitungkan lah buat buka semacam franchise gitu. Makanya saya kepikiran udahlah ini buat konten dulu di podcast kita gitu kan, di YouTube kita ini, siapa tahu nanti ada teman-teman yang tertarik nonton ini gitu kan, terus menghubungi Ini Mas Made. jenengan semua ini masih satu saudara nih Mas Panji. Satu saudara ini deh. Jadi hubungan saya sama Ali itu ponakan deh. satu perguruan kita. Satu Mas Ade. perguruan. Artinya gini Pak, ada wong Jember iki intine. Kelahiran Jember ini. Jember. Oke. Jadi konsepnya memang awal mulanya itu memang salah satu saya kenapa itu memang kepengen kenal ke daerah Jember Mas. Gitu loh. Jadi opo ya sing iso menarik teko Jember gitu loh. Walaupun akhirnya beberapa teman Chinese yang nyoba ini mirip kayak mie Bangka ya, ada yang bilang begitu. Gitu. Cerita. Jember itu teman-teman ada yang pernah ke sana yang jadi ciri khas itu adalah harga ya, ekonomis. Nah ini harganya berapa di sana? Satu ininya, satu porsi? Nah, aku buka itu satu porsi 20.000. Oke. 20.000 itu ada cuy terus anok bakso sama pangsit. Cuman pangsitnya kita juga beda. Kalau orang kan kayak bakmi GM itu pakai pangsit kan cuma sekedar gitu, tepung digoreng kasih apa, kita pangsitnya mungkin Mas Panji ngerasa itu. Jadi mungkin sedikit nempel kayak dimsum, tapi bukan dimsum sebenarnya. Itu kan hanya istilah aja. Jadi kita memang dagingnya juga banyak, ayam sama udangnya komposisinya juga banyak. Oke. Mundur sebentar Mas, sebelum usaha ini kan baru 2 bulan nih, sebelumnya usaha apa Mas? Saya sampai sekarang itu bisnis saya memang dolanan barang antik asli nih. Antik? Ya, aku dolanan bangsane piring-piring apa barang-barang Cina itu Mas. Oh, sekarang masih? Masih. Memang ada barang apa piye? Enggak. Saya sih barangnya bukan piring ya kayaknya ya. Apa Mas? Orangnya antik. Nah, tapi kayak gini-gini iki Mas, iki dolanan aku. Buka jam piro, tutup jam piro Mas? Nah, ini piring-piring ini gitu Mas. Bukanya jam piro deh? Jam 10 isu. Oh, Sampai? jam pagi. 10 pagi sampai 10 malam. Senin sampai Minggu. Iya, Libur. nggak ada libur itu. Oh, oke. Cuman Jumat kita bukanya setelah Jumatan.
Tapi kalau kira-kira pesen Gojek, Cui Mimo itu kira-kira tahan berapa lama di perjalanan? Nggak masalah. Teman-teman yang dari Telkom itu kan selama ini kalau pesen kadang-kadang dimakannya sore. Mereka punya microwave loh di kantor. Nah, itu bisa dipanasin. Karena bungkus kita itu juga bungkusnya nggak insya Allah sehat lah bungkusnya itu, kotak apa itu, bukan styrofoam, bukan. Jadi kayak kotak apa itu ya, sing untuk makanan sing coklat itu loh Mas. Ada contohnya dia. Ada contohnya juga bawa ya. Ono nang warung ya gak tak gowo. Oh, iki takon iseng ya. Nek dikirim nang Kamal Madura kira-kira tahan enggak, Dek? Nang apa? Kirim nang Madura. Kirim nang Madura? Heeh. Iku si adole. Ya, Pak Zainul Arifin itu Madura iku. Posisine nang Madura. Itu sampai sekarang kalau yang terbanyak penjualan berapa itu Mas, di hari apa? Sabtu? Sementara ini belum rame Mas, belum rame bener. Makanya saya harapin teman-teman. Cuman saya yakinnya ini punya potensi gitu loh Mas. Berkembang, karena apa? Bener-bener beda. Saya daripada cerita banyak gini kan repot. Mending misalnya belanja ke sing top-top nang Jakarta kan kayak Bakmi GM. Bakmi GM ya, betul. Terus Waria, terus Esteller 77. Nah, itu kan sing kelihatan di Jakarta ya, yang maksudnya high kelas ya. Mereka rata-rata jual itu sekitar 50.000 satu porsi. Ya. Nah, jenengan beli di 3 tempat itu, bawa ke tempat saya, kita makan bareng. Untuk diincipi, loh. Kira-kira sing menonjol ngene sapa, gitu loh. Oke. Ya artinya gini, saya berani Yogyo, saya di sini ya. Jadi saya kebetulan kan sementara ini tinggal di Jogja ya. Karena memang terakhir saya ke sekolah ini di Jogja. Jadi saya punya keluarga juga sekarang tinggal di Jogja. Istri saya orang Kudus ya. Jadi, ya alhamdulillah saya udah bisa ada tempat lah di Jogja itu. Oke. Karena bulan antikku itu ono nang Jakarta. Nah, untuk apa ya istilahnya? Ya ngisi waktu-waktu kosong itu tak isi pakai bisnis ini gitu. Iya, bisa menguntungkan bisnis kuliner Mas kalau emang ini. Kalau selain Cui Mie, menunya apa yang bisa Mas? Sebenarnya saran teman-teman itu cukup itu dong. Wis kanggo liyane gitu loh. Cuman ngatasi orang-orang sing bosen itu kadang-kadang ono nasi goreng kambing gitu loh. Nasi itu hanya tak bikin kan untuk daripada nganggur tinggal makanannya anak-anak sebenarnya pegawai gitu loh. Nah sambil jalan sambil kita masarin itu gitu. Cuman bukan yang utama. Yang utama ini ya mie itu tok ya. Sebenarnya kalau mie ini udah jalan itu nggak usah pakai menu apa-apa. Ayam goreng kalau udah jalan ya ayam goreng tok. Justru kalau bisnisnya tambah itu malah bingung. Tapi gak efisien. Gak fokus ya. Fokus gitu loh. Satu itu aja tapi wis mengena. Orang itu piye ya digawe habis makan terus mulai gak iso turu ngono iki lho Mas, piye to cara. Sing kan terus. Ae iki lho intine kan iku lho. Ngono, gawe sing ngono kuwi. Kok nek kira-kira Rio ya. Posoan buka deh. Iya deh. Posoan saya tetap buka posoan. Posoan buka sampai pertengahan lah, sampai pertengahan puasa kita. Kita. Maksudnya jamnya normal atau mundur? Nah, jamnya ya menjelang puasa tak buka lah. Menjelang buka puasa. Sampai malam sampai ngenteni sahur mungkin ya gitu. Tapi yang jelas bukanya mesti Pak Puasar ya. Oke. Pak Arifin ada pertanyaan nggak nih? Iya Pak Prasan ya. Pak Arifin. Iki sinang BSD iki Mas, cedek Mas. Wong BSD ku Gak buka cabang di Madura ta Mas? Waduh. Soalnya di Kamal nggak ada Cui Mie Mas.
Oh, Ini nggak ada. jangan bilang jauh ya. KFC itu ke Amerika loh ya, sama bilang Indonesia. Ini cuma Madura sak negara loh ini. Iya. Konsep franchise wes ono Mas. Udah siap. Konsep franchise-nya udah disiapin, Bang. Aduh, belum. Justru aja belum. Jadi aku tuh masih konsep awalnya itu cuman mengenalkan produk Jember dulu di Jakarta. Gitu loh. Kayak orang bilang mie Bangka, orang udah tahu kayak gitu. Mie Jember kayak apa sih ya? Belum ada yang tahu kan. Itu dia makanya. Cuy mie Malang kan makanya cuy mie Jember. Cuy mie Malang. Tapi kok orang Jember. Kayak opo. Nah, kayak opo. Nah, gitu. Nah, itu perbedaannya yang pasti itu kalau mie Jember itu mie ayamnya digawe kayak serundeng. Kalau di Malang, kalau nang Malang ya apa? Malang juga kaca kotak-kotak gede. Oh, ya. Kayak itu deh ya. Nek lho kok serbuk ngono lho kan ya kan. Bedanya gitu. Jadi cuman kalau masalah rasa mirip-mirip. Cuy mie ya seperti itu. Perkara nanti ada yang mie keriting pakai mie apa itu sama nggak ada bedanya sebenarnya. Bedone maneh sambeli lomboke ya, Dek. Aku kan lomboke ala-ala sing dikulup itu ya. Ya, kalau Malangan biasanya lomboknya kan pakai lombok di bus terus di apa sebenarnya kayak sambel itu ya. Kalau kita enggak, modelnya kayak acar. Jadi lomboknya itu lombok hijau rewit itu direbus terus dicampur ke acar timun. Udah di situ. Ciri khasnya nakono. Mungkin beberapa orang yang tidak terbiasa ya takon-takon kok mie kok nganggo acar gitu piye gitu. Di BSD Mas, setiap masakan Jawa Timur itu selalu rame ya Mas. Tahu telur, soto ayam. Ayo dibuka nang BSD wis. Kok piye? Arek konsep saiki, ngono lho. Ya, Jujur aja di tempat saya ini agak susah berkembang. Aku ngerasakan. Ya. Artinya setiap orang yang makan ke situ semua menyatakan enak. Cuman kok banyak yang istilahnya itu balik itu rada suwe, seminggu kadang gitu loh. Tak tanyain kenapa. Aku ki jane wis kepengin kemarin Mas. Tiap mau ke situ itu kebablasan. Gitu loh. Jadi jalannya itu Mas dari arah Ciputat Lebak Bulus menuju ke Ciputat itu punyaku itu nggak kelihatan. Tulisannya itu. Jadi orang yang datang ke situ hanya orang yang benar-benar udah ada janjian, udah tahu tempatnya di Taserlok. Nah, tapi kita kan harusnya kalau menjaring pembeli kan nggak gitu dong. Ya kan ono klang sing ketok orang mau datang kan gitu. Sorry. Ini kan sempat ngobrol denganmu, jadi konsep franchise-nya itu ingin take away aja deh. Jadi nggak akan ada cerita makan di tempat ya, benar ya? Rencananya kemarin kayak gitu. Jadi kita mau bikin itu nanti modelnya, cuman D-nya aku mendekati Indomaret itu ternyata bukan Ji. Kemarin kan konsepku kayak kita itu nempel di Indomaret atau Alfamart itu pakai kontainer biasa kecil karena itu modalnya kan juga nggak gede gitu loh. Jadi orang dibikin itu pesen langsung bawa pulang take away. Kalaupun di situ dikasih meja cuma satu doang hanya untuk ruang tunggu istilahnya. Meja payung gitu. Terus nanti seandainya ada nanti yang pemirsa ini tertarik. Terus kira-kira nanti model kerjasamanya kayak apa deh? Nah, itu kita kudu kumpul. Gitu loh. Kumpul dalam arti kita itu mau ngedekno satu perusahaan atau hanya franchisean. Dalam konteks itu ya wis iki awakmu tuku nang aku terus rampung terserah awakmu ngedolek apa koyo ngono gitu loh. Tergantung mau mendirikan berapa tempat gitu. Atau kita tetap tergabung dalam satu usaha misalnya nggone wong Jember namanya apa gitu. Jadi nanti kalau kita bisa berkembang jadi 10 cabang, 100 cabang ya investor awal inilah sing
sing apa jenenge istilahnya kita yang ada di depan ini gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu modalnya berapa itu Mas mulai awalnya? Kalau kemarin saya hitung itu, ini saya bukan pakai tempat saya ya, karena tempat saya itu memang awalnya nggak ada tempatnya, nggak ada apa jenenge iup pane tendone juga nggak ada. Itu kemarin bikin memang agak mahal. Kalau hitungan saya kemarin kalau misalnya pakai Indomaret itu bikin kontainer plus isinya nanti di dalam itu sudah ada kulkas, penggorengan, apa sebenarnya macam-macam lah di dalam itu masakannya. Itu modal awalnya sekitar 15 juta. Ya. Terus kemudian untuk anggap wae 2 apa 3 bulan kemarin itu kita anggap sepi ya. Anggap nggak jalan 2-3 bulan itu sekitar 45 juta. Gitu. Anggap 3 bulan itu orang melaku. Gitu loh. Berarti termasuk itunya 60-an juta lah ya sama ininya ya. Bikin enggak. Itu 45 itu sudah sama modal awal tadi. Oh, modal awal. Oke. Iya. Karena itu kan kita kan gaji pegawai, Mas. Berapa orang pegawainya, Mas? Laku nggak laku kan? Gimana? Berapa orang pegawainya? Pegawainya paling nggak ya 2 orang dong. 2 orang ya. 7 MR ya. Itu ngelengut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lanjutin. Ini salah satu penggemar mie juga ini kayaknya. Ini orangnya di Jatiwaringin deh. Jadi silahkan promosi aja. Jatiwaringin, Bekasi. Nah, Bekasi itu jane yo menurut saya paling enak itu. Karena orang sana banyak orang-orang pendatang, akeh yang seneng mangan, wong Jember yo akeh nang kono. Bener. Karena pelanggan saya dari Tambun juga ada, Mas, gitu. Jadi kalau pas mereka lewat rumahnya di sini di Kebayoran Baru ya. Ya mantan jenderal itu Pak Nugroho itu. Kalau dia pas balik misalnya dari dia tinggalnya stay-nya di Tambun, di sini dipakai anaknya. Nah, kalau dia pas mengunjungi anaknya ke sini dari Kebayoran Baru itu pasti mampir. Ya. Mampir ke tempat saya itu. Orang sana. Nah, itu nawari juga, Mas, mbok ditekno itu rumah saya kan gede itu. Nah, cuman aku ya mikir lek nang kono oke waduh Mas, kene Tambun itu. Belum kepikiran itu. Sebenarnya beliau menawarkan tempat itu di situ. Tempatnya dia karena itu perumahan besar katanya gitu. Ya, sepertinya informasi cukup ya. Ini kayaknya harus diakhiri dengan kunjungan nih, Bapak Adi. Kalau mau iki Mas teko nang warung ngobrol timbangane nang kene iki ora puas, sampean ngiler kok sapa tuh. Iya bener. Bapak Adi kalau mau kunjungan kerja ajak-ajak ya. Iya, Nanti aku minta nomornya ke Mas Panji. Siap. Kontak. Minggu ngarep. Mungkin untuk saat ini ditutup di sini saja ya. Makasih ya Mas Made informasinya. Siap. Kita membuka cakrawala baru ini masalah konsep itu bagaimana? Karena saya sama teman-teman elektro itu juga sama. Jadi saya juga dari teman-teman elektro UGM itu rencananya ini aku juga mau bicarakan itu nanti sama teman-teman sama kalau memang jenengan semua nanti kayak apa bentuknya gitu. Iya. Paling enak ketemu, cuman intinya buat saya semakin membuming ya semakin bagus toh gitu loh. Paling enggak kan kayak Abang Hari misalnya ya, rumah makan Bahari apa warteg gitu. Itu kan juga uangnya duduk uang Tegal loh itu Mas. Gitu. Iya. Ya kan? Resepnya Tegal. Bang terus kurang mana wis pokoknya sapa wae. Nah, artinya sudah sudah punya ikon lah mereka. Ini Iya. Siap. Dan mungkin sekali lagi terima kasih ya Mas Made. Kita ketemu di darat nanti. Adik sekali lagi tolong diajak saya ya. Saya pas di Jakarta. Monggo. Matur sembah nuwun lo ya ini. Terima kasih Mas Made. Kesempatan kenal ketemu lagi. Siap. Semuanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Keingin tangan lek ke kerbu